BRI Super League Indonesia musim 2025-2026 resmi bergulir pada 8 Agustus 2025. Kedatangan pemain-pemain baru menghadirkan euforia baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kompetisi kasta tertinggi ini menjadi sorotan bukan hanya karena perubahan format dan branding liga, tapi juga karena aktivitas transfer besar-besaran sejumlah klub papan atas. Salah satu tim yang mencuri perhatian adalah Dewa United, yang dikenal sebagai klub dengan belanja pemain paling fantastis pada musim ini. Dengan julukan klub Sultan, mereka tak segan menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain berkualitas demi ambisi meraih prestasi. Menurut data dari Transfermarkt, Dewa United tercatat sebagai klub dengan nilai pasar paling tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 95,34 miliar rupiah. Beberapa nama top berhasil diboyong ke Tangsel, mulai dari pemain lokal berpengalaman seperti Stefano Lillipali, Edo Febriansah, Ricky Kambuaya, Egi Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan sosok striker muda naturalisasi Rafael Strike. Dari sisi pemain asing, mereka juga diperkuat oleh nama-nama beken seperti Nick Kuipers, Hugo Gomez, Alexis Mesidoro, Taisei Marukawa, dan juga Alex Martin, yang punya rekam jejak mentereng di sepak bola Indonesia. Ekspektasi pun melambung tinggi dengan kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Publik meyakini Dewa United akan menjadi salah satu kandidat juara di musim ini. Tak hanya itu, penampilan mereka di ajang pramusim Piala Presiden 2025 juga cukup menjanjikan. Meskipun gagal meraih trofi, Dewa mampu finish di posisi ketiga setelah mengalahkan tim Liga Indonesia All-Star. Sebuah pencapaian yang kian mempertegas status mereka sebagai tim papan atas. Namun, apa yang terjadi di awal musim justru di luar ekspektasi. Dalam dua laga pertama Super League 2025-2026, Dewa United tampil melempem. Alih-alih membuka kompetisi dengan kemenangan, mereka malah menelan dua kekalahan beruntun. Pada laga perdana, Dewa dipermalukan Malut United di kandang sendiri dengan skor 1-3. Kekalahan ini jelas mengejutkan sebab Malut United datang dengan status underdog, sementara Dewa United dipandang sebagai favorit. Luka semakin dalam ketika pada pekan kedua mereka kembali takluk, kali ini dari klub Semen Padang dengan skor 0-2. Yang membuat ironis, perbandingan dengan musim lalu sangatlah kontras. Pada edisi 2024-2025, Dewa United dua kali menggilas Semen Padang dengan skor telak 8-1 di tandang dan skor 6-0 di kandang. Kini situasinya berbalik 180 derajat. Pertahanan rapat Semen Padang berhasil mematikan kreativitas lini serang Dewa United. Sementara barisan belakang Dewa sendiri justru tampil keropos. Hasil ini membuat status mereka sebagai klub mewah mulai dipertanyakan. Pelatih Jan Olde tidak menutup mata terhadap situasi pelik ini. Dalam wawancara resmi klub, ia mengakui bahwa lawan-lawan kini sudah lebih siap menghadapi gaya bermain Dewa United. Musim lalu kami datang sebagai kuda hitam sehingga banyak tim memberikan ruang. Sekarang berbeda, semua lawan sudah beradaptasi dengan permainan kami, ucap Jan Olde. Ia menambahkan bahwa seluruh pemain dan staf pelatih mencari solusi agar tim bisa segera bangkit dan tidak terpuruk. Dari dua laga awal, masalah terbesar Dewa United tampak jelas di lini depan, yang diharapkan menjadi mesin gol justru mandul. Alex Martin, top skor musim lalu, belum mampu menunjukkan ketajamannya. Ia kerap mendapatkan pengawalan ketat dari bek lawan sehingga sulit mengeksekusi peluang. Sementara, kontribusi pemain baru seperti Rafael Strike juga belum terlihat signifikan. Menurut pengamat sepak bola Indonesia Akmal Mahali, striker datang ke Indonesia dalam kondisi tidak ideal. Minimnya menit bermain bersama dengan Brisbane Roar di Liga Australia membuat performanya belum optimal. Akmal menilai Strike perlu meningkatkan kebugarannya dan konsistensi agar bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih.
Selain lini depan yang tumpul, barisan pertahanan Dewa juga bermasalah. Meski diperkuat back tangguh seperti Nick Kuipers, koordinasi di lini belakang masih jauh dari kata solid. Kuipers terlihat kesulitan beradaptasi dengan pasangan back barunya, sehingga celah di pertahanan sering dimanfaatkan oleh lawan. Situasi ini membuat Dewa United sudah kebobolan 5 gol dalam 2 pertandingan. Stat buruk ini tentu menjadi pukulan telak bagi manajemen dan supporter. Dengan 0 poin, Dewa United kini tercacar di posisi 16 klasemen sementara, berada di zona merah bersama dengan PSBS Biak dan Persita Tangerang. Padahal dengan materi pemain yang mewah, mereka seharusnya bisa bersaing di papan atas. Tantangan berikutnya juga tak kalah berat pada 22 Agustus mendatang. Dewa United dijadwalkan menjamu Persik Kediri. Laga ini dianggap sebagai momentum kebangkitan Dewa United karena Persik relatif lebih lemah dibandingkan dengan lawan sebelumnya. Tapi 1 pekan kemudian ujian serius juga menanti mereka. Mereka akan menghadapi Persija Jakarta pada 29 Agustus 2025. Persija juga tengah on fire di bursa transfer dengan mendatangkan pemain asing ke-11. Mereka mendatangkan Bruno Tabarau yang semakin memperkuat kedalaman skuad Macan Kemayoran. Jika Dewa United gagal memetik hasil positif dalam 2 laga, posisi Jan Older Rickering bisa dalam bahaya. Publik tentu tidak sabar menunggu hasil nyata, apalagi dana besar sudah diinvestasikan untuk mendatangkan pemain bintang. Manajemen dipastikan berada di bawah tekanan besar untuk segera bisa memperbaiki performa tim. Situasi ini menarik bila dibandingkan dengan klub-klub lain. Persib misalnya, tidak terlalu jor-joran dalam belanja pemain, tapi mereka cenderung stabil dalam performa. Sementara itu Persija Jakarta justru lebih efisien dalam merekrut pemain, meski jumlah pemain asing mereka sudah mencapai batas maksimal. Dengan kata lain, keberhasilan di lapangan tidak selalu sejalan dengan seberapa besar uang yang dikeluarkan di bursa transfer. Meski demikian, perjalanan musim masih panjang. Super League 2025-2026 baru berjalan 2 pekan, dan peluang untuk bangkit masih terbuka lebar. Dengan kualitas individu yang dimiliki Dewa United, mereka tetap berpotensi menjadi ancaman serius jika mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Laga melawan Persik dan Persija akan menjadi tolak ukur apa mereka bisa mengembalikan keadaan atau justru akan semakin terpuruk. Bagi Rafael Strijk, musim ini juga bisa menjadi panggung pembuktian. Sebagai pemain muda naturalisasi, ia diharapkan bisa menjadi bagian penting proyek jangka panjang klub, sekaligus mendukung timnas Indonesia. Jika berhasil beradaptasi dengan cepat, Strijk bisa menjelma sebagai kartu as Dewa United. Namun, jika performanya terus loyo, posisinya bisa digantikan pemain lain yang lebih siap.